Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini saya menyapa ibu bapak semua, saudara-saudara dan anak-anak yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk melangkah dan berkarya di hari ini. Saya mengajak kita semua mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali di pagi yang indah ini kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi yang indah Tuhan Yesus sudah berkati kami, dan kiranya Tuhan juga memberkati akan seluruh langkah hidup kami di hari ini. Namun sebelumnya, karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami semua ketika kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah dan merenungkannya. Sehingga dalam renungan kami mendapat suara Tuhan dan mengerti dan memahami, lalu kami berlakukan firman Tuhan dalam setiap langkah karya kerja kami di hari ini. Karena itu ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami semua karena kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini di akhir bulan pertama tahun 2024 ini terambil dalam kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-21 hingga 22, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air yang menjadi tembok di kiri kanan mereka. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Tuhan menolong. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, setelah melewati padang gurun yang begitu panas, mereka berlelah-lelah. Kini mereka harus melewati Laut Teberau. Inilah bukti di mana setelah keluar dari Laut Teberau itu, mereka bukan lagi orang budak, tapi orang merdeka. Apa buktinya? Karena air menjadi satu bukti. Dari situlah orang Israel diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Mereka harus melalui Laut Teberau itu. Karena dengan Laut Teberau itu mereka masuk sampai ke daratan dan disekelilingi oleh tembok air itu, supaya mereka masuk sampai dasarnya dan melangkah melewati itu semua. Dan setelah lewat itu semua, maka Laut Teberau pun kembali bersatu dan musnahlah atau matilah semua orang-orang penguasa-penguasa Mesir dan tentaranya. Dan Israel menjadi orang merdeka, tidak lagi dikejar. Dan mereka akan menerima satu tugas yang paling utama setelah mereka nanti tiba di gunung Tuhan yang sedang dipersiapkan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, itulah makna ketika Israel sebelum masuk dalam melewati Laut Teberau, mereka orang budak yang dicari orang Mesir, yang dikejar oleh Mesir, tentara Mesir. Tapi setelah melewati Laut Teberau, mereka menjadi orang bebas karena Firaun dan semua tentaranya mati di Laut Teberau. Dan disitulah kita bisa memaknai, sama seperti ketika Yesus masuk ke dalam proses baptisan di Sungai Yordan. Dengan air pula, Yesus masuk paling dasar sekali, menghancurkan segala kuasa kegelapan dan sampai maut. Dan ketika dia keluar dari air, dia pun menjadi pemenang, yang memberikan suatu semangat kepada kita bahwa Yesus sudah menang, karena dia sudah melewati semua. Dan ketika saudara dan saya menerima karunia baptisan kudus, maka kita juga sudah dibersihkan dan kita menjadi orang yang bebas. Tapi Tuhan yang akan menuntun kita untuk dalam kehidupan. Jadi disitulah makna pembaharuan yang diberlakukan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita, memperbaiki hidup kita. Lalu Tuhan memperbaharui seluruh hidup kita melalui karya-karyanya yang sangat ajaib dalam hidup saudara dan saya. Mari kita nikmati hidup yang sudah diperbaharui. Dan kita semua yang sudah menerima karunia melalui baptisan kudus yang membuktikan bahwa kita bukan lagi budak dosa,
tapi kita sudah menjadi abdi-abdi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dengan karunia pekerjaan kita masing-masing. Tapi kita semua adalah imam yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil melalui perkataan dan perbuatan. Mari saudaraku, kita melanjutkan hidup kita ini. Mari kita bukan lagi budak dosa yang dipenuhi dengan dipengaruhi oleh hawa nafsu dosa. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas, karena kita sudah melalui proses baptisan itu. Sama seperti Israel yang sudah melewati laut Teberau, dan mereka bukan lagi orang budak, tapi mereka menjadi orang yang merdeka. Dan semuanya itu adalah karena kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang sudah diperbaharui Tuhan. Mari kita terus berbuat dan bekerja bagi kemuliaan namanya, karena Dia sudah menolong kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali pagi ini kami datang kepadamu dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat sejahtera, sektor pelayanan 3. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yanto Supriyatna dan keluarga Ibu Irma Laluyan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Yunita Sipahelot dan Ibu Beatrix Aipasa. Tuhan memberkati sukacita pertambahan usia dari saudara kekasih kami, agar mereka semua yang bertambah usia bertambah pula hikmat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayan 3 yang dalam keadaan tubuh yang lemah dan dalam proses pemulihan. Bapak Boy Kainama, Bapak Ludwig Dondo Kambe Irot, Ibu Sutarti, dan Bapak Koster Simbolon. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka. Mereka kembali dikuatkan dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja. Kami berdoa untuk koster, keamanan, bahkan juga vikaris. Diberkatilah orang-orang pilihan Tuhan ini dalam karya kerja dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk majelis sinode GPIB. Selaku pimpinan, Tuhan berkati segala unsur yang ada di dalamnya, baik keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan juga karya kerja mereka semua. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.